Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walal mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha alaina min barakatihim fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu fil iftari. Al-hikayatu utawi iki iku cerita. Al-hikayatu utawi iki iku cerita fil iftari ing dalem mokel. Fil iftari ing dalem mokel. Maksudnya mokel di sini itu berbuka. Berbuka, menyegerakan untuk berbuka. Makanya kesunahnya puasa itu berbukalah segera mungkin dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau sudah dengar adzan langsung buka. Maksudnya bukanya itu tapi jangan makan dulu. Cukup untuk membatalkan puasanya. Mungkin cukup dengan kurma 3 sama teh hangat. Kemudian nanti setelah takjil kemudian sholat dulu, baru habis sholat makan. Tapi kebanyakan di Indonesia ketika sudah mendengar suara adzan maghrib itu semuanya langsung dimakan. Apalagi ketika pas ada acara buka bersama, kadang lupa nggak sholat maghrib. Kebanyakan kan seperti itu. Sudah kumpul sama teman-teman, ya ada acara buka bersama alumni, nggak tahu alumni TK atau alumni SD atau SMP atau yang lainnya. Ketika sudah ketemu sama teman yang lama nggak ketemu, akhirnya berbincang-bincang ketika sudah dengar adzan buka bersama, habis itu melanjutkan lagi perbincangannya sampai dia lupa dengan kewajibannya yaitu sholat maghrib. Pernah melakukan seperti itu? Mengalami pernah? Nanti ada acara bukber enggak? Orang setiap hari kan sudah buka bersama, di samping ini depannya TV buka bersama ya. Nanti ada acara buka bersama tanggal 10 Maret. 10 Maret berarti Ramadannya dapat 20 Ramadan insyaallah. 20 19 20 insyaallah. Baru besoknya pulang. Tapi masih berapa hari, masih lama ya. Kalian ngerasa nggak ketika puasa ini lama betul dibandingkan dengan hari-hari biasanya?
Merasa nggak? Mungkin merasanya karena kalau puasa full ngajinya. Jadi mungkin aduh kok lama ya. Kalau nggak lama biasanya kalian di rumah. Di rumah pagi tidur bangun-bangun jam 3. Sholat zuhurnya di jamak. Kemudian mandi, setelah itu keluar. Nggak tahu kemana. Nyari yang seger-seger katanya. Ya, jadi di sini iftar artinya dimaknai mokel, dimaknai buka. Wa'lam lan ngerti sira anna faidata saumi ing sak temene faidahe poso. Anna faidata saumi sak temene ing sak temene faidahe poso. Ikula taksulu ora hasil apa faidata saum. Ikula taksulu ora hasil apa faidatas saum illa bijui kelawan luwe, illa bijui kelawan luwe, zaidin turkang luwei atau melebihi, laparnya melebihi alal ju'i ing atase luwe, laparnya melebihi lapar. Kayak apa berarti? Laparnya melebihi lapar. Katakan cantiknya melebihi cantik. Nah kalau ini laparnya melebihi lapar, berarti seperti apa? Lapar betulan. Kalau kalian seumpama pas hari selain hari Ramadan itu lapar biasa, tapi ketika pas hari Ramadan itu laparnya melebihi lapar. Meskipun seumpama ketika di lain bulan Ramadan itu ada makanan tapi kalian nggak mau makan, tapi kalau di hari Ramadan kebalik, ketika di hari Ramadan itu ada makanan tapi nggak harus kalian makan. Karena apa? Karena lagi puasa. Tapi ketika di luar hari Ramadan ya kalian bisa saja makan terserah mau kapan, tapi kemungkinan nggak ada makanan. Bedanya seperti itu. Jadi ketika puasa itu laparnya melebihi lapar. Adatan ing dalam kebiasaan. Adatan ing dalam kebiasaan fi ghairi Ramadana ing dalam liyane Ramadan. Jadi kebiasaannya di selain Ramadan itu laparnya biasa. Jadi faidahnya puasa itu la taksulu ila bijui, ya, tidak menghasilkan faidahnya puasa itu menghasilkan lapar, ya, tapi lapar ini kan perlu harus kita terapkan. Karena apa? Karena kita harus melawan daya nafsu kita. Karena kalau seumpama kita nggak hari Ramadan, kita makannya sembarangan, bisa sampai 3, 4, 5 kali. Ini ketika pas puasa kita harus mengekang hawa nafsu kita, yang mana ketika puasa makannya biasanya cuma 2 kali, katakan sahur sama buka. Nggak tahu kalau malamnya makan lagi. Kemudian faman mongko utawi sapane wong ikulam yazid ora nambahi sapa man, ikulam yazid ora nambahi sapa man fil ju'i ing dalem luwe, fil ju'i ing dalem luwe fi Ramadana ing dalem ulan Ramadan. Fa hukmuhu mongko utawi hukumi man, mongko utawi hukumi man iku ha hukmi, iku ka hukmi koyok, iku ka hukmil muftiri, koyok hukume wong kang mokel, koyok hukume wong kang mokel. Sawaun
sawaun halipodo fi adami saddi fi adami saddi majari ing dalem sambung fi adami saddi majari syaitoni ing dalem buntoni pira-pira nggon lumakune setan ing dalem buntoni pira-pira nggon lumakune setan. Buntoni itu apa? Apa buntoni itu? Menutupi, katakan ada yang bolong dan ditutupi ya. Buntoni pira-pira nggon lumakune setan. La siyama iku la siyama ora ono apa maneh iku la siyama ora ono apa maneh intanawa'a lamun gawe warna-warna intanawa'a lamun gawe warna-warna sapa man lamun gawe warna-warna sapa man fil ma'akili ing dalem pira-pira panganan fil ma'akili ing dalem pira-pira panganan wal masyaribi lan pira-pira inuman wal masyaribi lan pira-pira inuman wa anwa'il fawakihi lan pira-pira warnane camilan atau snack wa anwa'il fawakihi lan pira-pira warnane cemilan wa ta'asa lan mangan sore asaan ing padha mangan sore sapa zaidan kang ngluwihi anil hajati saking hajat zaidan kang ngluwihi anil hajati saking hajat. Biasanya ketika berbuka itu banyak sekali orang-orang yang menyiapkan makanan-makanan, banyak yang menyiapkan minuman-minuman, atau banyak yang menyiapkan snack atau camilan. Tapi ketika seumpama kita yang nanti ketika pulang, mungkin menunya setiap orang itu berbeda-beda. Lihat dulu juga ekonominya. Kalau mungkin ekonominya lancar, bisa setiap hari makan ayam geprek, setiap hari bikin es buah, es teler. Nah, sedangkan untuk orang yang ekonominya sulit, ya, mungkin ya cuma merebus air dikasih gula sudah jadi apa? Wedang gula, ya, wedang gula. Atau kalau ada teh kasih teh. Kemudian sambil mungkin di belakang rumah ada singkongnya diambil direbus sudah. Tapi kalau setiap orang berbeda-beda cara menikmati berbukanya. Kalau dulu saya itu lebih suka ke kolok. Tahu kolok? Ya, yang kemarin kalian makan itu apa sih namanya? Kolak. Ya, kalau di sini kolak, kalau di Jawa kolok. Lebih suka kolok atau kolak itu apa? Kacang hijau. Ya.
sebelum maghrib biasanya disuruh beli es batu, ya, beli es batu, kemudian sudah harus apa kok dirangkai, disiapkan ininya bahan-bahannya, kemudian nunggu adzan maghrib. Jadi setiap mau berbuka, hanya orang yang sedang menyiapkan makanan, minuman, bahkan snack-snackan untuk dimakan pas waktu sore atau pas waktu mau berbuka puasa. Summa ta'atama nuli mangan bengi bil kunafati kelawan manisan, bil kunafati kelawan manisan, awil kholawati utawa manisan, sama manisan, ya. Au jubni utawa mentega, awil jubni utawa mentega, al-qoli al-makli kan den goreng. Mentega digoreng itu seperti apa? Al-makli kang den goreng. Summatasaharo nuli mangan sahur sopoman, akhirul laili ing dalem akhire wengi. Akhirul laili ing dalem akhire wengi. Kadzalika koyok mengkono taat tama bil kunafati, rujuknya kadzalika koyok mengkono taat tama bil kunafati awil halawati ila akhirih. Fa inna misla mongko lamun sepadane iki man iku yang Fatihah dadi kabuka, min badanihi saking badane man, li syaitoni keduwe pira-pira setan. Bahwa itu zaidatun, bahwa itu pira-pira panggonan, zaidatun kang luwehi an ayamil iftari saking pira-pira dinane ora poso. Zaidan kang luwehi an ayamil iftari saking pira-pira dinane ora poso. Ada orang yang makannya itu melebihi makannya ketika tidak berpuasa. Kalau sudah dengar adzan ya sudah, ya nggak ada setan yang bisa menggoda orang yang mau berbuka, itu nggak ada. Itu kan dari diri kalian sendiri. Kalau sudah dengar adzan maghrib sudah langsung minum, karena kita sejak pagi sampai sore itu sudah menahan dahaga dan lapar. Makanya ketika sudah dengar adzan maghrib langsung diminum esnya, langsung dimakan kurmanya. Waqad kana lan teman-teman ono sapa al mukminu pira-pira wong mukmin fi zamani ing dalam zaman al-madi kang wis liwat. La takhruju aja metu sapa mukmin min saumi Ramadhana saking ulan Ramadan.
saking poso ulan Ramadan. Illa angin huwa hale utawi mukmin, illa angin huwa hale utawi mukmin iku yukasifu bisa buka sapa mukmin, bisa buka sapa mukmin annasa ing menungso, annasa ing menungso bima kelawan perkara fisara irihim kang ing dalem pira-pira kang ing dalem pira-pira samarane atine nas, kang ing dalem pira-pira samarane atine nas. Lisidati sofai krana bangete bening, krana bangete bening rupane alladzi kang hasola kang hasil opo alladzi indahu ing dalem sandinge mukmin mintawali taati saking nuli-nuline taat, saking nuli-nuline taat wa adami lan ora anane pira-pira nulayani syariat, wa adami lan ora anane pira-pira nulayani syariat. Sambung wa adamil mukhalafatiyah wa sami'tu lan krungu sapa ingsun, wa sami'tu lan krungu sapa ingsun rupane asyaihu Ibrahima usfura iku se Ibrahim usfura al majduba kang majdub. Tahu majdub? Orang yang disibukkan untuk berzikir kepada Allah, yang sudah pernah Yai ceritakan. Ada suatu cerita ketika ada orang mana ya, Jawa Tengah kalau nggak salah, orang Kendal sowan ke Mbah Hamid Pasuruan atau Kiai Haji Hamid Pasuruan. Ketika sang pemuda tadi hendak mau pergi atau hendak pamitan kepada Mbah Hamid tadi itu menitipkan pesan kepada sang pemuda tadi, titip salam buat orang itu yang ada di pasar, ciri-cirinya seperti ini. Setelah sudah dikasih tahu sama Mbah Hamid, sang pemuda tadi nggih Yai. Kemudian setelah itu pulang ke Kendal mencari seseorang yang sudah disebutkan ciri-cirinya sama Mbah Hamid. Dilala orang yang disebutkan sama Mbah Hamid ciri-cirinya itu ternyata orang gila di tengah-tengah pasar. Nah, pemuda tadi itu takut mau menyamperin itu maju mundur. Nanti kalau tak samperi aku dipukul. Tapi kalau nggak tak samperi berarti saya sudah mengingkari janjinya atau salamnya Mbah Hamid. Akhirnya si pemuda tadi itu memberanikan diri menemui si orang gila tadi. Setelah sudah mendekati kemudian salam, menyampaikan bahwa sampeyan dapat salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Terus jawabnya apa orang gila tadi itu? Oh alah, Hamid Pasuruan toh. Itu habis itu langsung hilang seketika. Nah, berarti orang yang dititipi salam sama Mbah Hamid tadi itu bukan orang sembarangan. Orang gila tadi itu ya mempunyai pangkat kekasihnya Allah. Makanya kalau kalian biasanya
melihat orang-orang gila itu jangan langsung diusir. Ya, barangkali itu kekasihnya Allah. Ya, barangkali itu kekasihnya Allah. Kan juga pernah saya sampaikan ketika ada seorang kiai yang sedang menunggu siapa Nabi Khidir di rumahnya, menunggu Nabi Khidir datang ke rumahnya. Suatu ketika sang kiai tadi itu mungkin ke dalam rumah, nggak tahu mau ngapain, mungkin ke kamar mandi atau kemana gitu. Setelah itu anaknya disuruh jaga di depan. Agak lama kemudian datanglah seorang pengemis, pengemis yang mungkin ya bajunya seperti itulah, gembel gitulah. Setelah itu si anak tadi itu langsung mengusir pengemis tadi, ya, mengusir pengemis tadi. Setelah pengemisnya sudah pergi, abahnya keluar, tanya, tadi ada orang nggak kesini? Bilangnya putranya ada, bah. Siapa? Pengemis. Terus kemana sekarang? Saya usir. Terus apa bilangnya abahnya? Ya, kamu nggak tahu itu siapa? Itu Nabi Khidir. Seketika itu si putranya langsung menangis. Si putranya langsung menangis. Jadi kita jangan terlalu menilai, jangan terburu-buru menilai orang dari penampilan dulu. Barangkali orang-orang yang di pinggir jalan tadi itu walinya Allah. Kan banyak biasanya ketika jalan-jalan kemudian ada pengemis apa ada siapa gitu minta-minta. Itu kalau seumpama kalian mempunyai rezeki ya berikan, tapi kalau tidak mempunyai rezeki ya di apa ya, diusir secara pelan-pelan. Kayak apa ngusir pelan-pelan itu? Atau gini, maaf, ini kan biasanya ada orang yang minta-minta kemudian kalau nggak dikasih tetap di situ terus sampai semua kita pas lagi makan nggak nikmat karena di sampingnya ada orang yang mau meminta. Ada, kalau di kota itu ada anak kecil-kecil yang bawa tisu, biasanya tisu, terus bawa kerupuk, terus bawa kipas, bawa apa lagi, om beli nak om beli apa, jualnya itu kayak memaksa, beli nah satu aja, ya satu aja, kalau tiga nggak apa-apa, enggak dek enggak, ayo nak om beli, dipaksa-paksa, ya. Tapi kita juga apa ya, kasihan juga kepada anak kecil yang seperti itu. Tapi kalau seumpama kita beli juga, kita juga salah, karena sebaik-baiknya orang itu orang yang tidak pernah meminta, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ketika orang yang meminta itu nanti di akhirat, ya dalam kitab apa ya itu wajahnya disiset atau dikelintek. Kalau dia suka meminta-minta, ya mungkin nanti di akhirat wajahnya nggak ada dagingnya, mungkin tinggal tengkorak saja. Makanya kalian yang suka meminta-minta jangan dilakukan lagi. Ya pakai kode aja lah yang sudah saya kasih tahu dulu. Enak itu esnya. Rasa apa? Mau tanya nyobain. Kalau temennya peka pasti kayak gitu. Tapi kalau temennya nggak peka, ya emang enak kok. Mahal juga. Kalau seperti itu wes kancone berarti sih nggak peka. Jadi kalau bisa jangan minta-minta terlebih dahulu. Kalau ditawari atau seumpama itu ada temanku di gazebo itu kayaknya habis sambangan makanya enak itu, atau beli es campur tapentol, deketilah, deketi. Dikode dulu, enak rek pentole. Kalau temennya peka, mau kah? Boleh ngicipi. Nah, tapi kalau temennya nggak peka ya yes, naudzubillah temennya ini. Ada yang biasanya beli salome atau apa, makanya itu sembunyi-sembunyi, ya makanya sembunyi-sembunyi. Ada yang makanya di kamar mandi, ada yang di atas
apa SMP di atas Alia sana, biar nggak diminta sama temannya. Kalau dulu di pondok seperti itu langsung dikucilkan anaknya. Arek kalau gak setia kawan, ya kalau nggak setia kawan. Makanya di pondok dulu itu sistem makannya itu pakai tahu wakul. Ya, setiap kamar kan, kalau dulu di kamar saya itu ada sekitar 20 anak. Ya, 20 anak, kamarnya ya sekamar kalian terlalu gede. Sekamar kalian terlalu gede, kurang kecil. Itu setiap kamar ada wakulnya dan ada rantang yang dulu yang ada 3 susun itu. Nah, wakulnya buat tempat nasi itu pun nggak full, setengah pun nggak ada, mungkin sepertiganya atau apa gitu. Kemudian di rantangnya paling bawah itu kalau sayur ya sayur, kemudian di atasnya biasanya tempe, di atasnya lagi ya tergantung menunya apa. Itu 20 anak harus kebagian semua. Gimana caranya? Ya teman-teman, dulu kan di kamar selalu ada yang namanya kas. Jadi beli apa, lengser, apa, nampan, ya nampan, katakan seumpama anaknya ada 20 berarti beli nampan bisa beli 4, bisa beli 5, dilihat besarnya seberapa. Kalau besar berarti beli 4, satu nampan 5 orang. Kalau nampannya kecil berarti beli 5, satu nampan 4 orang. Itu sudah dibagi dulu, lauknya dibagi, sudah makan bareng. Ya, makan bareng. Nggak kayak kalian dulu pernah, ya kan, tantang itu yang dulu satu kamar kan dulu 4 orang, satu rantang 4 orang, dibagi nasinya dibagi 4, kadang lauknya dimakan duluan sampai temennya yang terakhir nggak kebagian lauk. Akhirnya pakai sistem yang sekarang ini, satu-satu, satu-satu pun saja masih banyak yang kecolongan. Terus maunya kalian itu seperti apa? Nggak usah makan. Dulu saya sebelum pakai rantang itu ada kayak baskom besar kayak biasanya prasmanan itu. Jadi setiap yang jaga sayurnya, tempenya, nasinya itu ada sendiri-sendiri. Nasinya terserah mau ngambil seberapa, tapi kalau lauknya nanti diambilkan. Itu dulu yang awal-awalan. Ya, mau di sistem seperti itu. Kalau mau ya silakan, tapi saya males kalau disuruh. Ya, pagi-pagi waktunya orang mandi katakan, kan itu juga butuh waktu nungguin kalian yang nggak tahu mau ngapain, kemudian ngantri, kemudian sore juga ya, kalau sistem seperti itu ya mungkin bisa terjadi, tapi mungkin santri sendiri yang harus uh, me, apa, meluangkan apa, nah, menyajikan kepada temannya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, makanya kalau sakit satu sakit semua, senang satu senang semua. Temennya satu kamar temennya sekamar ada yang sambangan, maka seumpama dibawain jajan banyak ya dikasihkan, jangan ditimbun. Kalau ditimbun nggak ngarah beranak, malah bersemut. Ya, kenapa Kram? Mentang-mentang kamu nggak pernah sambang gitu kan? Nggak pernah sambang tapi setiap hari nyambangin. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat seseorang, katakan orang gila atau orang apa, itu jangan langsung dinilai buruk. Barangkali Allah sedang menguji kita lewat orang gila tadi, yang mana orang gila tadi itu mungkin kekasihnya Allah yang menguji kita. Ketika orang gila tadi itu seumpama minta-minta, kalau kita nggak peka atau kalau kita nggak tahu kalau itu kekasihnya Allah, ya mungkin sudah kita usir. Tapi kalau kita tahu bahwa itu kekasihnya Allah, ya mungkin akan kita layani dengan baik. Ya kayak di film-film biasanya itu loh. Ya.
Ada yang orang baik kemudian mau mengucapkan terima kasih sudah hilang. Film azab mati tak bisa dipungkiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majadub ya, Al-Majadubah Kang Majadub radhiyallahu anhu. Yaqulu halidawus sapa sa Ibrahim, walillahi demi Allah, inna sauma sak temene poso, inna sauma sak temene poso, haulai mengkuno haulail muslimina mengkuno wong Islam iku batilun kang batal, iku batilu kang batal ganjarane, iku batilun kang batal ganjarane, liaklihim krono mangan sopo haulail muslimin, liaklihim krono mangan sopo haulail muslimin indal iftori ing dalem nalikane mokel atau buka ing dalem nalikane buka Allah maing daging, Allah maing daging, wal kholawati lan pira-pira manisan, wasyahawati lan pira-pira kepinginan, wasyahawati lan pira-pira kepinginan, wamalan perkara indi iku indi ora ana ing dalem munggo ingsun, ora ana ing dalem munggo ingsun atau sandingi ingsun, saumun utawi poso, ila saumul qaumi rupane ila saumul qaumi angin posone kaum, angin posone kaum, rupane alladzi wong akeh, rupane alladzi wong akeh yuftiruna kang mokel sapa alladzi, yuftiruna kang mokel sapa alladzi ala zaitin ing atase lenga zaitun atau minyak zaitun, au khallin utawa cuka. Apa cuka itu? Apa? Cuka biasanya dibuat untuk apa? Soto. Soto bisa pakai cuka. Ya, cuka rasanya berarti terbuat dari apa? Kelek. Siapa bilang kelek tadi? Mentang-mentang keleknya kecut, makanya bisa memproduksi cuka. Ya. Au halin utawa cuka, wanah widalika lan sepadane iki zaitin au halin. Ya, lan sepadane iki zaitin au halin. Jadi Syekh Ibrahim Usfuro Al-Majdub itu berkata, demi Allah, ya, demi Allah, puasanya orang-orang mukmin itu batal ganjarannya atau enggak ada ganjarannya. Kenapa kok seperti itu? Li'aklihim indal iftari lahmin, ya, lahma wa akhlawati. Karena ketika dia berbuka puasa itu makannya langsung daging, langsung manis-manisan. Apa bedanya kalau makannya seperti itu sama di lain bulan puasa? Bahkan puasa itu kan kita harus mengekang hawa nafsu kita, nggak harus makan daging dulu, atau kalau perlu cukup makan kurma sama teh.
Tapi kalau dia langsung makan daging dan semuanya jenisnya, itu menurut Syekh Ibrahim ya itu batal puasanya atau enggak ada ganjarannya. Karena kan kita puasa disuruh untuk menahan diri. Kalau kita tidak bisa menahan diri ya sama aja seperti halnya di hari-hari biasa. Cuma pagi sampai sorenya puasa tapi malamnya tetap makannya tetap nggak bisa dijaga. Jadi seperti itu harus kita kontrol. Kalau nggak kita kontrol ya sama seperti hari-hari biasa. Mungkin beda jadwal makannya saja. Tadi sahur makan enak ya. Yang perempuan makan juga sedikit tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan gulai. Itu datang jam 2:30 baru nyampe sini, baru nganter, ya lupa nggak makan, tidur di rumah Cak Ma'ruf, ketiduran sampai jam 5 baru bangun. Lu sudah imsak, cuma minum saja. Ya, tidur di sana. Makanya pas perjalanan pulang itu jam 2 kalau nggak salah. Itu seliut-seliut, adik disuruh nyetir lagi, suruh nyetir seliut-seliut. Adik mobilnya kecil kan, sudah masuk 70 saja itu sudah laju. Posisi ngantuk seliut-seliut. Kok untung aja Mas Sapik itu ngajak ngobrol terus. Tapi sambil tak cuekin, ya. Sambil gini-gini seliut-seliut. Ini kalau ada wali lewat bahaya ini. Niat kuat-kuatin gini sampai sini 2:30 lebih kalau nggak salah. Itu ngantar makanan kemudian langsung tidur, bangun-bangun jam 5. Cuma minum air putih aja. Ya. Mungkin nanti malam sudah ngaji Cak Ma'ruf ya. Tapi Cak Ma'ruf bisanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah. Nanti Jumat, Sabtu, Minggunya ya itu. Mungkin nanti kalau nggak Jumat ya Sabtu nanti mungkin tak isi kalau malam. Ya. Kudu hujan. Kalian enak bilang ini yang belajarnya 2 kitab lah berarti. Apa? Kangen Smackdown. Bentar lagi lo itu, babnya itu lo bentar lagi. Ya, bentar lagi kan babnya Hikayatul fil Jima. Kok seneng betul padahal belum waktunya kalian. Jangan dibayangkan tapi khawatirnya nanti bayangin pas ngaji bayangin kemudian keluar kayak apa terusan. Wakana Sayyidi Ibrahim wallahu alam bisa ngepaskan biar nanti pas malam, tapi kayaknya lebih, maksudnya lebih itu mungkin besok kan, besok sampai katakan kan sampai wasamanina sanatan, insya Allah lah, insya Allah. Kalau enggak ada halangan, kalau ada halangan ya enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.